bisa melakukan rapat ya P2K3 dan saya mohon maaf beberapa rapat P2K3 selalu berbenturan dan hari ini alhamdulillah saya bisa membuka walaupun agak terlambat. Kenapa? Ini sesuatu yang penting ya. Ini sejak awal tahun yang lalu ini dari IVP HSSE, kalau dulu IVP K3 juga namanya, Pak Dodi ini sempat menyampaikan pesan bahwasanya pentingnya belajar dari kesalahan, evaluasi kejadian NIRMIS, insiden di lingkungan kerja, dan keseriusan menindaklanjuti setiap evaluasi ini perlu dilakukan secara terus-menerus dan diimplementasikan di lapangan. Salah satu toolnya ditekankan adalah adanya tim panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat P2K3. Ini menjadi hal yang penting bagi kita dan harus selalu kita lakukan karena beberapa kelemahan itu biasanya bisa ditutup dengan belajar, dengan selalu waspada dan meningkatkan pengetahuan belajar tadi. Untuk itu ditekankan bahwasanya manajemen lini ini harus melakukan atau memastikan melakukan rapat P2K3 secara rutin minimal 1 bulan sekali dan dihadiri oleh pemimpin unit. Nah, kalau pemimpin unit ini JMSBU minta tolong untuk selalu melakukan. Di sini seharusnya saya, tapi karena beberapa waktu yang bersamaan, ini Pak Barmanto selalu hadir di situ. Dan lakukan evaluasi periode sebelumnya dari hasil pembahasan dan kemudian kita perbaiki di periode selanjutnya. Ini yang menjadi pembelajaran kita dan jangan lupa untuk selalu berdoa setiap melaksanakan suatu pekerjaan. Tidak ada yang lebih penting daripada jiwa manusia. Lakukan pekerjaan dengan kualitas terbaik, kembali pulang dengan kondisi one piece, artinya lengkap dan tidak ada kesalahan apapun yang menyebabkan luka ataupun bahkan fatality. Rekan-rekan semua, beberapa waktu yang lalu juga sudah disampaikan program yang sudah dilakukan dan bulan ini berbagai pencapaian sudah dilakukan dalam sisi proses atau tools. Itu ada ISO 14001, ISO 45000 dan juga SMK 3. Ini sudah dilakukan sesuai dengan PP 50 tahun 2012. Pengembangan SBO tadi yang sudah dilakukan di regional Jateng, terus kemudian Jawa Barat, ini insya Allah bisa kita selesaikan karena besok Pak Barmanto juga akan berangkat untuk mendampingi dari pelaksanaan audit. Kemudian implementasi CSMS sudah berjalan. Terus kemudian juga terkait dengan pelaksanaan pelaporan ya dan pelaksanaan kegiatan safety patrol, safety talks, juga kegiatan lain yang terkait dengan K3 sudah dilakukan. Terakhir ini ada laporan-laporan yang terkait dengan unsafe action atau unsafe condition. Saya berharap ini jumlahnya akan selalu menurun. Artinya pekerjaan yang unsafe itu segera dihindarkan. Goalnya sekali lagi yang harus kita capai dalam kegiatan ini untuk K3 yang pertama zero incident dan juga zero near-miss. Ini goal yang harus kita dapatkan. Untuk kesehatan kita bergerak tidak hanya mengobati yang sakit, tetapi bagaimana sebesar mungkin orang itu tidak sakit.
langkahnya seperti apa. Ya di tracing sebelumnya. Kalau memang diperlukan untuk eh, apa itu peningkatan ketahanan di sisi situ apa olahraga dan sebagainya kita akan fasilitasi. Terus kemudian untuk lingkungan, nah ini termasuk lingkungan yang harus kita perhatikan. Ini juga biasanya bergerak sampai ke eh, subbidang lain, misalnya mengenai BBM, mengenai TJSL dan lain sebagainya. Silahkan dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan bidang-bidang lain. Semoga pelaksanaan ini dengan baik, ya, Amin. Ya Rabbal dilaksanakan Alamin. dengan baik, nanti akan menghasilkan nilai yang bagus juga bagi kita. Tugas kita adalah bekerja yang terbaik untuk perusahaan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daru selaku Direktur Gimana Kapita dan Administrasi dan juga selaku Ketua P2K3 kita ya. Dan selanjutnya sambutan dari pengawas P2K3 Pusat dalam hal ini pada Pak Barmanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Daru yang telah meluangkan waktu sebagai bentuk komitmen dan concern dari top manajemen terkait pelaksanaan P2K3LH di lingkungan PLN Icon Plus. Jadi juga kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan Iconers SB Regional yang telah turut hadir pada hari ini dan concern terhadap pelaksanaan kegiatan P2K3LH. Jadi rapat P2K3LH ini diambil dari pelaksanaan pekerjaan kita keseharian, yaitu pada saat melakukan safety briefing di pagi hari, safety patrol di siang hari, dan safety training setiap 2 minggu sekali di hari Rabu. Dari hasil pelaksanaan safety briefing dan safety training ini, kita evaluasi apakah masih adanya unsafe action, unsafe condition, dan near miss atau kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Jadi, message atau pesan dari P2K3LH ini sederhana, monggo kita sama-sama laksanakan pekerjaan tersebut. Mengapa demikian? Karena kita jangan lupa sesuai dengan pesan dari Board of Director PLN Icon Plus, Pak Rahmat, maupun dari Pak Daru yang baru saja disampaikan bahwa satu NKU yang melekat dari seluruh insan PLN Icon Plus, baik itu dari komisaris, BOD, VP, GM, Kepala Satuan, manajer AMTL, sampai dengan tingkat pelaksana adalah tidak boleh adanya kejadian kecelakaan kerja atau fatality, kematian. Nah, untuk itu kita tidak salah kalau secara rutin tiap 3 bulan sekali kita melakukan evaluasi dalam bentuk rapat P2K3LH. Spiritnya agar kita semuanya mempunyai perasaan yang satu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada jiwa manusia dan tidak ada lagi kecelakaan kerja. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti Mas Yon akan memberikan paparan, memberikan masukan terkait pelaksanaan atau evaluasi pekerjaan yang sudah kita lakukan. Spiritnya kita bukan mau mencari salah, tapi bagaimana membantu teman-teman mengamankan pekerjaan yang ada di lapangan. Sebagai goals akhirnya, agar NKU perusahaan terpenuhi, yaitu tidak ada lagi yang namanya zero incident atau zero fatality. Baik, untuk mempersingkat waktu, monggo Mas Yon untuk melakukan paparan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Daru di sela-sela kesibukannya sudah meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita, dan juga kepada rekan-rekan kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya yang telah hadir pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, monggo Mas Yon untuk bisa disampaikan paparan untuk pekerjaan terkait yang akan kita evaluasi pada rapat P2K3LH ini. Untuk sementara kami cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Pak Barmanto wabarakatuh. untuk sambutannya juga arahannya. Selanjutnya untuk laporan dari hasil triwulan ketiga dari P2K3 akan disampaikan oleh Sekretaris P2K3 dalam hal ini Mas Yon. Kepada Mas Yon kami persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Izin Pak Daru, Pak Barmanto untuk melanjutkan pemaparan terkait laporan P2K3 untuk TW3. Baik, ya sebelumnya kita lihat dulu terkait landasan sama apa sih yang akan kita sampaikan pada sore hari ini. Itu ada program kerja, evaluasi untuk TW3. Mohon maaf ini ada typo, seharusnya TW3 sama breakthrough safety culture atau budaya ketiga. Nah, ini semua berdasarkan pada Permen nomor 4 tahun 87 terkait P2K3. Ada juga keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta nomor 1057 tahun 2022 tentang P2K3 juga. Kemudian ada Kepdir Icon Plus nomor 0308 tahun 2004 bulan Juli sama terkait P2K3. Lalu ada ISO 45001 sama Perdir Icon Plus nomor 24 tahun 2023. Selanjutnya untuk program kerja K3 KL 2024, ini tujuannya itu zero accident, zero occupational disease, zero crime, dan zero waste. Nah, ini bagaimana mencapainya dia dibagi tiga ya. Ada people, process, sama tools. Nah, people ini apa? Seperti kita melakukan safety induction, safety meeting, dan upscaling personal, kompetensinya, terus ada juga standarisasi ISO sama penguatan organisasi baik di mana pusat ataupun di SBU regional. Untuk proses kita juga ada sama implementasinya ini untuk CSMS, implementasi safety briefing, safety patrol, ISG, SMP, sama standarisasi PERDIT atau EDI SMK 3L. Terakhir untuk toolsnya terkait digitalisasi ya proses HSE. Di sini bisa ada CSMS, terus ada CRM, ada juga Inspekta ya untuk apa JSA sama WP sama terakhir yang baru saja kita launching itu ISF ya untuk evaluasi apa monitoring terkait kepatuhan ketiga yaitu melakukan safety briefing ataupun safety patrol. Beranjak ke people, ini kami sampaikan yaitu hasil safety training ini kepada mitra-mitra Icon Plus seluruh SBU. Untuk TW3 ini ada di Jakarta sama Sumatera bagian utara. Terlihat di sini total peserta alhamdulillah cukup banyak antusias untuk mengikuti, namun memang terkait ini untuk total lulus itu dimaksudkan adalah pada saat dilakukan safety training ada yang namanya pretest sama post test. Apabila mengisi pretest dan post testnya, kemudian ada hasilnya itu dinyatakan lulus. Nah, sini memang masih apa ada beberapa memang yang rekan-rekan kita masih belum dalam kategori lulus ya. Ini mungkin bisa dibantu dengan rekan-rekan semua untuk apa namanya mendorong rekan-rekan mitra di seluruh SBU untuk terus mengikuti safety training ya yang di apa selenggarakan oleh kami ketiga kali pusat dan juga mungkin bisa di refreshment juga ya oleh teman-teman SPU materi pun sudah di-share pada saat pelaksanaan safety training. Semoga kedepannya makin banyak peserta dari mitra untuk mengikuti safety training dan mendapatkan kelulusan gitu ya atau berhasil menjawab pretest dan post testnya yang dilakukan pada saat safety training.
Itu untuk safety training Mitra Icon Plus. Nah, kemudian ini keterkaitan dengan apa sertifikasi SMK 3 sudah dilakukan simulasi tanggap darurat di SBU Jawa Tengah ya. Di sini bekerja sama dengan Polres setempat bagaimana pengendalian apabila terjadi huru-hara atau adanya terorisme. Nah, ini keterkaitan dengan SMK 3 PP 50 tahun 2012 elemennya 6.9 yang terkait rencana dan pemulihan keadaan darurat. Ini dilakukan di bulan Agustus kemarin. Lanjutnya, ini tadi menyambung slide sebelumnya lagi. Ini safety training ya tadi di Sumbagut yaitu di bidang pembangunan dan aktivasi dilakukan pada saat bulan September ya tadi hasilnya sudah terlihat juga dan mohon bantuan ya ke rekan-rekan seluruh SBU untuk mengingatkan rekan-rekan mitra Icon Plus untuk dapat mengikuti safety training gitu ya untuk refreshment. Jadi eh, apa ya ilmunya akan terus diulang, akan lebih paham gitu. Kalau tidak diulang kan biasanya akan lupa. Jadi ingatnya oh kebiasaan saya melakukan pekerjaan itu seperti ini. Ternyata kalau dilihat dari ketiganya itu salah gitu. Jadi lebih baik kita sama-sama refreshment agar apa namanya tadi pengetahuan terkait ketiga kita tetap terjaga gitu ya. Tidak untuk safety training. Kemudian juga ada eh, kita melakukan safety induction. Nah, ini memang ke ini ya partnernya Icon Plus. Jadi PT Solusi ini atau Solusi Sinergi Digital ini bukan vendor langsung, melainkan memang dia partnership ya terkait FTTH. Nah, ini pun kita diberikan safety induction dulu. Kenapa? Karena mereka tetap bekerja di lingkungan apa PLN gitu ya di PLN tiang listrik ya ada kondisi memang tidak seperti biasanya mungkin mereka melakukan di tiang-tiang telco seperti biasa namun pada saat berpartner dengan Icon mereka bekerjanya di tiang-tiang listrik seperti itu. Jadi perlu kita beri induction atau arahan bagaimana bekerja dalam keadaan tadi bertegangan ya di tiang-tiang listrik PR agar sesuai dengan prosedur yang sudah kita lakukan dan tetap mengikuti tadi prosedur dari Icon ataupun dari PLN seperti itu. Ini induction dengan partner VTH. Kemudian melanjut ke proses ya menyambung tadi alhamdulillah berkat support juga dari seluruh SPU upaya dan doa seperti itu sampai saat ini alhamdulillah nihil kecelakaan. Semoga kedepannya pun tetap sama sampai kapanpun gitu ya nihil kecelakaan makanya kita perlu upaya salah satu tadi safety briefing sebelum melakukan pekerjaan. Bisa disebutkan apa saja sih yang menjadi bahaya pada saat kita melakukan pekerjaan dan bisa diminimalisir dengan menggunakan APD atau misalkan ada timnya yang memang kondisi kesehatannya lagi sakit itu juga apa namanya jangan diteruskan, lebih baik diganti saja karena akan tidak maksimal ya kalau apa namanya timnya sedang sakit. Nah, ini summary report untuk PW3 ini sudah menggunakan aplikasi iSafe ini memang jumlah yang apa eh, K3 pusat melakukan safety briefing dan patrol bersama dengan SBU seperti itu. Kalau untuk SBU kan memang ada sebelumnya reportnya terpisah ya menggunakan manual Excel di OneDrive. Nah, kemudian memang selanjutnya setelah go live dan penggunaan iSafe diharapkan teman-teman SBU melaporkan juga di aplikasi iSafe. Jadi dapat termonitor ya dalam satu aplikasi single truth of data ya di situ. Nah, ini ada 59 patrol yang sudah kita lakukan sama safety talk atau briefing 42
Lanjut dalam safety patrol, kami juga masih menemukan beberapa temuan ya. Nah, contohnya untuk unsafe action masih banyak APD yang tidak lengkap atau tidak menggunakan APD. Di sini ada sekitar 23 temuan. Terus kemudian ada safety sign. Ini bisa apa namanya bentuknya safety line gitu ya atau safety cone. Jadi lingkungan sekitar mengetahui ini bahwa di area tersebut sedang dilakukan pekerjaan. Nah, sama sertifikasi. Nah, sertifikasi ini memang terkaitan dengan kemampuan tadi ya tim atau mitra yang melakukan pekerjaan. Baiknya memang semua mitra itu memiliki sertifikasi. Jadi terkait kecakapan bekerja sudah teruji seperti itu. Jadi masih eh, ada yang untuk top 3-nya unsafe action. Kemudian untuk unsafe condition ini ditemukan juga banyak terkait cuaca ada 72 memang akhir-akhir ini cuaca lagi apa ya mungkin peralihan ya. Jadi kadang siang atau paginya cerah, tiba-tiba siang hujan gitu. Nah, ini perlu kita perhatikan juga misalkan lagi bekerja tiba-tiba hujan itu lebih baik kita berhentikan daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita lakukan apa SWA ya, stop working authority, melihat apa kondisi tidak memungkinkan lebih baik dihentikan saja nanti lanjut setelah kondisinya eh, memungkinkan atau lebih baik. Sama ada lingkungan kerja, ada tempat sama ketinggian. Nah, ini masih ada juga ya dokternya. Nah, mohon juga bantuan dan support teman-teman untuk saling mengingatkan juga kepada rekan mereka yang bekerja agar diperhatikan tadi safety apa ada yang shiftnya safety instruksi gitu ya. uh, Itu kan oh, ada yang bocor ya punten. Ya tadi terkait APD sama lingkungan mohon diperhatikan agar tadi tujuannya yaitu nihil kecelakaan. Seperti itu. Ini untuk rekap temuan untuk safety patrolnya. Nah, ini kemudian berlanjut ke standarisasi peraturan keempat ini masih berlanjut untuk apa namanya kita ratifikasi dari peraturan-peraturan PRN ke ikan gitu ya. Alhamdulillah sudah ada 6, ini masih proses berkelanjutan. Kemudian terkait CSMS kita dalam posisi TW3 ini sedang dalam proses implementasi seperti itu. Nah, ini kita membutuhkan juga dari support teman-teman SPU untuk mitranya apabila memang belum terdaftar pada sistem CSMS agar segera didaftarkan gitu ya. Karena ke depannya nanti CSMS ini akan menjadi persyaratan terkait pengadaan baik di PLN Icon Plus ataupun nanti di PLN Group. Memang CSMS ini plus minus plusnya apa? Apabila mitra memiliki sertifikat CSMS, mereka bisa mengikuti standar pengadaan di seluruh PLN Group. Nah, untuk minusnya apabila terjadi apa ya insiden dan sertifikatnya itu di apa Sempat masuk nggak suara kita? di hold atau di apa blacklist seperti itu ya. Nah, itu pun sama mereka tidak akan bisa mengikuti eh, tender di seluruh PLN Group. Nah, itu plus minusnya. Tapi mohon bantuan tadi kepada rekan-rekan SBU untuk eh, menyundul gitu ya atau mengingatkan rekan-rekan mitra yang bekerja di SBU untuk mendaftar di CSMS. Nah, ini juga pada saat event Iconic Vendor Gathering yang diselenggarakan oleh pengadaan, di situ dibuka juga booth untuk CSMS dan dari manajer ketiga KL juga memaparkan terkait CSMS. Jadi pada saat itu sekalian terkait pengadaan dan CSMS-nya. Jadi bisa langsung daftar dan berdiskusi. Misalkan mereka mengalami kesulitan pendaftaran seperti itu. Nah, ini kita sudah lakukan juga kepada mitra-mitra pada saat vendor gathering bulan Agustus. Kemudian juga
Pada bulan September, Icon Plus mendapat kesempatan gitu ya untuk mengikuti penjurian QHSE Sustainability for Business Award 2024 atau IKSA. Alhamdulillahnya pada penjurian ini Pelican Plus mendapatkan 4 penghargaan ya. Ada Best Company Concern QSA Digital Transformation, The Best Safety Induction, sama The Best Director QSA Excellent. Nah ini alhamdulillah berkat eh, dukungan seluruh seluruh rekan-rekan juga, Pelican Plus mendapatkan penghargaan ini. Lanjut ke aspek tool. Nah, di sini kita menggunakan ada namanya aplikasi Inspekta ya. Inspekta ini untuk izin kerja atau work permit, di dalamnya pun ada jasa. Sampai TW3 terpantau ada 12.217 work permit yang sudah diajukan. Yang terlihat di sini memang masih ada SBU yang belum ini ya, belum melakukan izin kerja via Inspekta. Mungkin memang PLN di areanya memiliki kebijakan lain untuk apa namanya pengajuan WP, tidak apa-apa kita ikuti apa namanya PLN setempat. Namun mungkin bisa dicoba juga untuk aplikasi Inspekta ini terkait misalnya pekerjaan internal itu bisa diajukan. Jadi apa namanya bisa digunakan konsisten terkait aplikasi Inspektanya. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mengalami apa kesulitan penggunaan ataupun perlu refreshment, kami siap untuk sharing kembali gitu ya terkait Inspektanya. Diharapkan sih seluruh SBU ini ya menggunakan minimal ya untuk apa internal unit di SBU-nya. Lanjut, alhamdulillahnya untuk CSMS sampai saat ini sudah terbit 16 sertifikat CSMS, terdiri dari 2 yang risiko ekstrim, 1 risiko sangat tinggi, 1 tinggi, 5 moderat, dan 7 rendah. Harapannya ke depan makin bertambah yang mendaftar dan mendapatkan sertifikat CSMS ini tadi untuk salah satunya juga untuk tender dan memastikan memang mitra tersebut konsisten terkait kepatuhan terhadap K3. Itu CSMS, kemudian yang terakhir eh, yang baru-baru ini kita go live gitu ya terkait aplikasi iSafe. iSafe itu kan untuk monitoring pelaporan, safety briefing, dan safety patron. Nah, untuk nota dinas, untuk link atau tautan aplikasi, dan untuk pendaftaran sudah kami kirimkan kepada rekan-rekan semua. Namun dapat dilihat juga di sini yang sudah mendaftarkan sekitar ada 6 SBU ya. Kami apresiasi, terima kasih atas semangatnya untuk melakukan apa pelaporan safety briefing dan patron melalui aplikasi iSafe. Nah, harapannya untuk SBU-SBU lain yang belum untuk mendaftarkan perwakilan PIC-nya untuk menggunakan aplikasi iSafe. Masih ada 4 lagi ya untuk SPU yang memang belum mendaftarkan. Mohon apa segera didaftarkan kepada rekan-rekan SPU. Kemudian apresiasi juga kepada SBU Jabar yang sudah memulai untuk melaporkan safety briefing atau safety talk. Ini kemarin ada 2 dilakukan pada tanggal 4 ya. Ya kami apresiasi kepada teman-teman SBU Jabar. Terima kasih sudah memulai. Nah, kami tunggu untuk SBU-SBU lain untuk melakukan laporannya. Kami yakin pasti sudah melakukan safety patrol dan safety briefing. Namun untuk pelaporan diharapkan juga konsisten menggunakan aplikasi iSafe ini. Jadi untuk yang Excel sebelumnya sudah tidak digunakan seperti itu. Lanjut ke kendala, solusi dan breakthrough di sini kita masih sama.
dengan yang sebelumnya. Tantangannya ada beberapa bisnis project baru, improvement infrastruktur, perluasan jaringan, kualifikasi vendor, implementasi ESG, SMP, sama terkait personil. Nah, ini terkait people sudah ada ini ya apa tadi eh, gap year P2 ketiga seluruh bidang dan SBU sama penambahan TAD terkait pengawasan fungsi K3 sama ada develop tim magang juga untuk melakukan ini ya safety induction atau patrol atau briefing sama peningkatan kompetensi pekerja mitra atau vendor yang tadi diadakan safety induction in-house training. Untuk proses ada juga tadi CSMS, terus kita update terus terkait standarisasi ISO yang besok dimulai dengan SBU Jabar ya untuk perluasan ISO-nya. Sama toolsnya tadi continuous kita improvement terkait aplikasi Inspekta ataupun iSafe. Nah ini akan terus kita kembangkan gitu ya. Tidak hanya mungkin nanti pelaporan apa safety briefing atau safety patrol saja mungkin bisa eh, teman-teman yang apa di sehari-hari menemukan apa namanya unsafe condition atau unsafe action bisa langsung melaporkan tuh di situ. Itu ke depan terkait pengembangannya ya, terkait pengembangan iSafe. Ya, mungkin itu yang dapat saya paparkan terkait P2 K3 untuk triwulan 3 tahun 2024. Kemudian kalau ini sih beberapa dokumentasi ya terkait safety talk sama safety patrol yang dilakukan bersama oleh K3 Pusat dengan SBU dokumentasinya. Kemudian ada juga ini terkait evaluasi hasil pemeriksaan kesehatan yang itu kan apa mini MCU. Dilihat dari sini hasilnya banyak yang ini ya tensi darahnya tinggi nih mungkin bisa keterkaitan dengan pekerjaan juga ataupun yang lainnya ya. Jadi bisa kita apa ya reduksi juga tuh terkait tensi darah tinggi contohnya ya olahraga seperti itu atau gaya hidup yang sehat juga ada yang alhamdulillah gula darah dari teman-teman juga pada normal ya kolesterol normal asam urat ya normal seperti itu. Nah, ada juga ini kegiatan hasil donor darah TW3 ini sebarannya yaitu teman-teman banyak yang memang baru pertama kali ya melakukan apa donor darah ya semoga eh, apa donor darah tersebut apa membawa manfaat bagi yang menerima manfaat tersebut dan kita pun tadi mendapatkan sehat juga karena di apa di research ya darah kita. Nah, ini untuk peserta donor darah seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan apa berkelanjutan ya terkait program donor darah ini. Ada juga terkait dokumen lingkungan atau SPPL ini seluruh SBU sudah apa ada surat pernyataan pengelolaan lingkungan SPPL ini pun jadi persyaratan tadi ya ISO 14000 ya. Alhamdulillahnya untuk seluruh SBU sudah ada atau sudah terbit SPPL-nya. Begitu. Baik, terima kasih untuk pemaparan cukup dari saya. Izin dikembalikan kepada moderator Mbak Ulan. Baik, terima kasih Mas Yon untuk pemaparan laporan ya, laporan kegiatan daripada panitia P2K3 yang dalam hal ini disampaikan oleh Sekretaris P2K3. Mungkin dari rekan-rekan SBU regional kita buka diskusi ataupun ada pertanyaan atau diskusi yang mungkin akan disampaikan, sharing, monggo boleh dipersilakan waktu dan tempatnya, silakan untuk langsung open mic saja Bapak dan Ibu. Atau mungkin ada pertanyaan dari kolom chat, silakan boleh juga.
Sambil mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, untuk daftar hadir P2K3, kami pantau masih 10 ya yang baru mengisi. Mohon bantuan Bapak dan Ibu rekan sekalian untuk dapat mengisikan daftar hadir sebagai eviden bukti, karena rapat per triwulan ini kita akan laporkan sebagai eviden pelaporan ke Disnaker. Jadi setiap per TW kami melakukan pelaporan, diikut sertakan atau dilampirkan eviden bahwa kami telah melakukan rapat tinjauan manajemen atau rapat P2K3. Mohon dibantu juga untuk absensinya agar bisa dilengkapi. Baik, baik, izin mungkin ada tambahan dari Pak Barmanto sebelum nanti mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan atau diskusi sebelum kami tutup, Pak Barmanto. Baik, terima kasih Mbak Wulan atas waktunya. Jadi intinya ini bentuk kepedulian kami kepada rekan-rekan di SP regional maupun kami di kantor pusat. Mohon maaf dengan segala kerendahan hati, kami tidak akan pernah berhenti mengingatkan teman-teman semuanya itu adalah bentuk rasa dan kecintaan kita kepada teman-teman agar di lingkungan kerja PLN Icon Plus tidak terjadi yang namanya zero fatality maupun zero accident. Mengapa demikian? Karena NKU atau nilai kinerja operasi perusahaan bukan tanggung jawab K3 saja, tetapi dari pucuk pimpinan dalam hal ini mulai dari komisaris, mulai dari BOD atau Board of Director atau direksi, VP, GM, SRM, kepala satuan, manajer, TL, AM, sampai dengan tingkat pelaksana. Begitu kejadian terjadi zero fatality, maka akan mengurangi nilai kinerja perusahaan sampai dengan nilai kinerja individu. Ini akan dilaporkan secara berjenjang ke PLN Pusat. PLN Pusat juga nanti akan diakumulasi. Nilai zero fatality, zero accident akan dievaluasi di tingkat yang lebih tinggi, yaitu di Kementerian BUMN. Jadi terkait nilai kinerja operasi zero fatality, zero accident ini memang sudah menjadi nilai kinerja operasional di Kementerian BUMN. Mungkin itu saja. Kami juga tetap mengapresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif teman-teman yang sudah luar biasa menjaga, mengawal terkait pelaksanaan K3 di lingkungan kerja masing-masing. Mungkin itu Mbak Wulan. Untuk selanjutnya, gue bisa dilanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bar atas tambahan daripada arahan dari manajer K3KL. Mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Pak Bar, Pak Daru, saya izin tutup. Monggo silakan. Boleh ya Pak ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup, mohon izin bisa kita berfoto bersama untuk berkenan open kamera untuk agar kita ambil gambarnya. Teman-teman dari K3 mungkin bisa persiapan kita sekali atau 2 kali balik. 1 kali ya. Oke. Baik, sementara kita foto untuk bebas terlebih dahulu. Kita hitung 1, 2, 3. Oke. Boleh dengan Zero simbol accident. zero accident. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya foto bersama, berakhir pula rapat P2K3 TW ketiga 2024 pada sore hari ini. Kami dari Panitia P2K3 berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dari tengah kesibukannya dapat hadir pada rapat P2K3. Mudah-mudahan hasil dari rapat ini menjadi semangat yang baru buat kita semua untuk dapat menyongsong dan menyelesaikan
pekerjaan-pekerjaan kita di kemudian hari, dan untuk pastinya apapun yang kita lakukan, semoga apa yang kita lakukan ini menjadikan berkah untuk kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat selalu. Safety yes, healthy yes, accident no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ya, Wulan. terima kasih. Terima kasih Ya, teman ketiga KL, teman SBY Ya, Regional. terima kasih dokter. terima kasih Ya, teman sudah juga. meluangkan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin le Bapak Ibu.